doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhsin Ghazali. Kepada beliau kami haturkan salatullah salamullah ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri azkiyaihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad alladzi lahu sahibul barakat wa ala alihi wa sahabatihi dzawil ma'ali wal karamah. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Katur dateng para alim, para masyayikh, para kiai, utamanipun pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran, panjenenganipun Kiai Haji Muqarrabin, Kiai Haji Samsuddin, Kiai Haji Dimyati, Kiai Haji Rahman, Kiai Afifuddin pengasuh Pondok Pesantren, sedaya muga-muga dipun paringi tambah umuripun, dipun paringi barokah umuripun, dipun paringono sehat wal afiat. Dalah katur dateng Ibu Nyai Ali Murtado, Ibu Nyai Mutiah, raos bunga ing manah pikantuk kehormatan wonten dalu niki supados derek-derek menghormati dan penghormatan haul sekaligus tasyakur khotmil Quran dilaksanakan wonten Pondok Darul Quran wonten Ngawi mriki. Ugi sekaligus pinanggih dhateng para hadirin hadirat, terutama dhateng pengurus Nahdlatul Ulama, ugi dhateng Kiai Muqarrabin, kanca perjuangan untuk wilayah Jawa Timur, pimpinan DPRD Kabupaten Ngawi, dalam fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, para wali santri Kakung Sumawana Putri, ugi dhateng para santriyin santriyat
kula mboten wantun mungel santriwati gawat dan pesantren ini. Ugi dateng kepala kantor urusan agama ingkang kala wau dipun usulaken menawi sampun purna kersane dados ketua Dewan Suro. Atas nama pribadi kula aturaken alhamdulillah wa syukurillah sarono doa rahmat salam kaaturaken Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqolina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ingkang paling penting bahwa haul sekaligus khutmil Quran, istilah para sahabat Nabi dipun gabungaken mengumpulkan 5 hidayah. 5 hidayah. Pertama yang disebut dengan hidayatul ilham. Hidayatul ilham diberikan kepada makhluk yang ada di bumi seperti binatang ketika ketemu daun. Kenapa dia bisa membedakan daun ini enak, daun ini tidak enak? Itu karena ada ilham. Yang kedua adalah hidayatul khawas. Kenapa kalau ayam ketemu air tidak bisa renang, tapi kalau anak itik itu bisa renang? Karena ada khawas, paket dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang disebut dengan hidayatul uqul, diberi akal. Diberi akal, bisa membedakan ini yang pahit, ini yang manis, ini yang pedas, ini yang asin. Hidayah yang keempat, ini sangat penting untuk kita, yang disebut dengan hidayatuddin. Hidayatul ilham, hidayatul khawas, hidayatul uqul itu paket dari Allah, tanpa belajar bisa. Tapi kalau hidayatuddin, tidak mungkin manusia bisa tanpa dengan belajar, tanpa dengan ngaji, tanpa dengan menjadi anak murid para kiai, para guru. Kalau kemudian belajar di pesantren, maka baru mendapat hidayatuddin. Karena hidayatuddin bukan paket, harus dengan belajar. Yang terakhir adalah hidayatut taufik. Paket bukan, belajar bukan, tapi tergantung si ngecet lombok, termasuk jodoh. Itu disebut dengan hidayatut taufik. Maka kalau para kiai, para mubalek bicara wabillahi taufik wal hidayah, ternyata taufik itu mahal banget, karena bukan paket dan bukan harus belajar, tapi tergantung pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemudian diperlukan hidayatuddin. Maka para sahabat Nabi sampai dengan pewarisnya melakukan tarbiyah, melakukan pendidikan dan madrasah. Di dalam Al-Quran disebutkan amar kunu. Ada 5 kunu yang sangat penting. Yang satu adalah kunu qawwamina bil qisti. Kunu qawwamina bil qisti. Jadilah kamu orang yang adil. Qistun itu pejabat dan pemerintah. Itu harus qistun.
Mal farqu bainal qisti wal adli. Kalau adli dibagi rata, kalau qisti tergantung. Jumlahnya yang banyak harus mendapat lebih banyak. Yang kedua adalah kunu robbaniyin. Jadilah kamu semua orang yang mendidik. Ini tugas para kiai. Robbaniyin, tugas para kiai. Kalau pejabatnya bil qisti, maka para kiai adalah memberi pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah kunu ansarullah, menjadi pejuang, pengurus NU, pengurus partai dan seterusnya. Itu bagiannya adalah kunu ansarullah. Ada keterbagian, ada pejabatnya, ada ulamanya, dan juga ada pejuang. Yang terakhir adalah pengecut, kunu kirodatan khosiin. Ini bagian keren. Kunu kirodatan khosiin. Ibnu Sina memberikan satu analis. Kenapa ada ayat kunu kirodatan khosiin? Kata Ibnu Sina, bahwa binatang yang senang pura-pura adil tapi tidak pernah adil. Jadi kalau ada orang kampanye muni adil, nyatanya tidak adil, itu bagian dari kera. Kunu kirodatan khosiin. Kata Ibnu Sina, kalau ada kera punya anak, kasihlah satu apel, maka apel akan dipegang oleh induknya. Karena anaknya juga itu mesti dibelah supaya adil katanya. Tapi setelah dibelah ternyata kok berat yang kanan daripada yang kiri, dikurangi. Nah, yang kurangi kebacot, berat yang kiri dikurangi lagi, kebacot lagi dikurangi lagi, akhirnya dimakan sendiri. Itu namanya politik kera. Kunu kirodatan. Maka di Indonesia ini kalau sudah terbagi, ada pejabat bil qisti, ada robbaniyin adalah ulama, kemudian ansarullah sebagai pejuang, yang terakhir adalah pengecut, kunu kirodatan khosiin. Ini penting kulaturakan pembagiannya. Kemudian dawuhnya Ali ketika beliau berada pada ujung sangat berbahaya, kritis, sangat kritis, karena ada sisa-sisa anak buahnya kaum jahiliyah yang sakti. Ada kaum jahiliyah yang sakti, tidak satu pun sahabat yang berani kecuali Sayyidina Ali. Maka dengan kesepakatan Ali maju untuk menghadap orang yang sangat sakti. Ada yang mengatakan namanya Bueti. Begitu adu pedang, maka Ali bisa menang. Pedang berada di depan leher Bueti. Ketika Ali akan menusukkan pedang dan yakin itu halal karena perang, tapi ingat, jangan-jangan Bueti masih punya pesan dengan istrinya. Atau mungkin juga punya hutang yang belum sempat dibayar. Lalu bilang, ya Bueti, menurut toto lahir pedang ini bisa membunuh Anda, tetapi saya kasih kesempatan, barangkali Anda pesan apa, mumpung pedang ini belum masuk ke leher. Fatabasok, maka Ali diludahi sab'ata marrat, dengan 7 kali. Wabi riwayatin nyuwun sewu, muka Ali itu penuh dengan ludah. Apa yang terjadi? Kola arrawi kohkoro, Ali mundur dengan pedangnya mundur. Sahabat semua menangis. Ali itu berarti pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Kalau sampai mundur kan tidak jadi mati musuhnya. Ini jadi ramai. Untung zaman waktu itu, seandainya sekarang yang terjadi, wah masih rame ini ya.
usume kan usum rame nih ya. Mesti berita hoak di mana-mana. Itu jadi rame. Lalu Ali diadili. Ya Ali, kenapa kamu mundur? Ali jawabnya, temanku, kalau pertama pedang saya masukkan ke leher musuh, halal. Tapi ketika aku diludahi, hatiku marah. Aku gelo banget. Saya yakin kalau saya membunuh dalam kondisi emosi, berarti Tuhan akan tidak ridho dengan saya. Tuhan akan marah dengan saya. Ini termasuk ajaran ahli sunnah. Seandainya PBNU itu seperti Ali itu aman Indonesia. Jadi dibedakan kondisinya. Kondisinya dibedakan. Akhirnya kok orang mundur. Nah, inilah kemudian hadirin sekalian. Lalu terbetik Ali memberikan satu wasiat, ada 5 yang diberikan kepada umat, terutama umat Islam. Hawinu khamsatan qabla khamsatin. Jangan Anda mempermudah perkara 5, akan ada resiko perkara 5. Napa niku? Kata Ali, hormatilah ulama. Hormatilah ulama. Karena apa? Fa innahu shahibuddin. Karena ulama yang punya agama. Siapapun di bumi Indonesia ini bisa sholat karena ulama. Yang kedua, hormatilah pejabat yang sah. Fa innahu min husratid dunya. Kalau Anda menghina terhadap pejabat yang sah, akan kerugian dunianya. Mau ke Malaysia masih butuh serat. Ini ada cerita, hubung ada Pak urusan kepala kantor urusan agama. Ikuti nih ke Bapak. Tari agama. Oke. Dulu ketika seluruh umat Islam berada pada Partai Masyumi, kalau tidak kalah tahun 1936 pertemuan di Kerajaan Solo. Di sana membahas tentang kodi pengulu. Dulu ya, namanya keagamaan itu antara pengadilan sama kepala kantor kan jadi satu. Mereka yang punya anggapan bahwa pengadilan agama di Indonesia ini dianggap tidak sah karena al-qadi itu harus man nasobahur ro'iyah, orang yang dipilih oleh rakyat. Sementara di Indonesia kodi itu dipilih oleh presiden, oleh pejabat atasannya, bukan oleh rakyat. Resikonya kalau kodi yang ada itu dianggap tidak sah, kalau menjadi wali hakim sehingga kan tidak bisa sah menjadi anak zina. Ini jadi polemik, karena nasobahur ro'iyah. Akhirnya Mbak Wahab musyawarah sama Pak Kiai Hasim, gimana nih Pak Yai? Terjadi Indonesia gawat nih. Maka lalu melakukan kongres di Banjarmasin. Karena apa? Pemerintahan disebut waliyul amri ad-daruri bis-saukah. Karena saukah, presiden menentukan pejabat menjadi sah.
Gubernur menentukan pengadilan agama menjadi sah karena waliul amri ad-daruri bisoka diputuskan di Banjarmasin. Saking marme Pak Karno hadirin, jeri bapak kula mara nang Tebuireng menghadiahi NU sapa wong NU tak hadiahi Mudin. Ngertos Mudin? Nun, Mudin itu tukang nangking ya. Iku hadiah saking marme Pak Karno, NU mengesahkan kepada Kodi urusannya Pak Mudin kan paling bawah ngurusi manten. Maka orang NU banyak yang jadi Mudin. Saat itu dari Mudin kok duduk NU Pak, gosok Pak. Aslinya ini hadiahnya NU. Hadiahnya NU. Kalau kita pikir hadirin sekalian, dari nasihatnya Sayyidina Ali, nasihatnya para ulama, tatanan Indonesia dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini Pak. Apalagi malam ini kalau digabungkan dengan Khatmil Quran. Menurut Ngapunten Ibnul Qasim, beliau sampai meneliti Al-Quran itu ditulis mulai dari Bismillah sampai dengan Qul a'udzu birabbin nas, titiknya itu dihitung oleh beliau. Jumlahnya kelas 1.025.000 lebih 30 titik. Mulai bab Bismillah sampai An-Nas. Diteliti oleh beliau, dihitungi. Ya, walaupun belum ada kalkulator waktu itu, jumlahnya titik adalah 1.025.000 lebih 30. Diawali Al-Quran dengan babnya Bismillah. Menurut ilmu syariat, Bismillah nyebut asmane Allah, tapi menurut makrifat nyebut Allah, itu nyebut asmane. Tapi yang jelas titiknya ini itu dilakukan nuktah ala qalbil mukmin karena menyebutkan tentang Allah. Yang terakhir dilalak baknya Anas, menuso. Qul a'udzu birabbin, titiknya kepada manusia. Di dalam Al-Quran Anas ada alnya. Kata Ibnul Qasim, kalau alif bilangi nasun, tukang lari. Nasun tukang lari. Akhirnya menjadi keseimbangan. Uzilal Qur'anu alal mizan, diturunkan Al-Quran dengan keseimbangan. Kalau mungkin bapak-bapak Klaten Anda mencari kata-kata yaum di dalam Al-Quran, itu jumlahnya ada 360. Kalau kemudian menghitung dari kata-kata syahrul, itu jumlahnya 30. Dilawak kesaningala jumlah malaikat ya sama dengan jumlahnya iblis. Ini berarti ada keseimbangan. Nah, cara mengimbangkan bagaimana? Tadi ada pembagian, ada pemerintahan, ada ulama, juga ada pejuang. Maka yang disinyalir adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ngapunten, dalam ilmu pesantren wa fil akhirati hasanah. Imam Ghazali bertanya pada Imam Haramain, "Ya Ustaz, kenapa fid dunya hasanah wa fil qada wal akhirati kok huruf jar diulang itu kenapa?" Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kata Imam Haramain, dunia dan akhirat harus imbang, harus ada keseimbangan. Cuma dihitung dari sisi matematika. Ngapunten, cara matematika. Fit dunia hasanah itu 1, akhirat hasanah 2. Pertanyaan kita, mungkinkah 1 tambah 2? Mungkin kan? Ya karena jumlahnya 1. Fit dunia 1. Bapak Ibu, kan pertanyaan dibalik, mungkinkah 2 tanpa 1? Tidak mungkin. Berarti tidak mungkin akhirat hasanah tanpa fit dunia hasanah.
Sebab 2 tidak mungkin tanpa 1. Ini matematika. Tapi lek akhirat hasanah bukan jaminan mesti ahli surga. Karena masih ada waqina, ada usaha-usaha seperti ini hadirin, mugo-mugo para kiai yang sekarang ada senantiasa diberi umur untuk selalu membimbing kepada anak-anak didik panjenengan sedaya. Di sini ada SMP, ada SMA. Saya tadi tidak dikasih informasi yang lengkap. Dan kalau berpikir bingung, sing dikhori sopo, saya kok tidak dikasih tahu, kan bingung. Bingung, saya harus bicara apa. Jadi ini serbut dadaan nanti tanpa ada konsep, karena tidak jelas. Ini penting. Sampai pulau niku tega ngomong ngeten hadirin. Ngapunten nyuwun sewu. Putra putri sampeyan sing umure masih di bawah balik, sak ngesore balik njur maca Quran, sekalipun bisa baca niku mboten oleh ganjaran lho Bu. Mboten oleh. Sebab kudu dibalik, lek dia ndak ngaji berarti kan dosa. Lek ngaji mosok oleh ganjaran. Lah berarti mus mboten Bu, sing oleh ganjaran tiyang sepuhipun. Karek tergantung sing tukang mongkon mboke napa bapake. Sing ngakon sinten? Kecuali kalau putra sampean balik baca Quran dapat pahala, jenengan tetap oleh pensiunan kan lumayan. Kan lumayan. Ngapunten, andaikan jenengan ditakdiri wong tuwa ndak iso maca Quran, tapi putrane saged maca Quran, jenengan tasih pikantuk pensiunan hadirin. Lumayan apa mboten iki? Alhamdulillah. Kula wingi 10 hari yang lalu mendapat undangan hall sekaligus napa menika ngakekoan Pak. Ngakekoan ngapunten sing ngakekon niku wong profesor Pak. Bukan orang pesantren. Karena lewat teman saya diundang terpaksa hadir berdugi. Teko mriku langsung disalami. Pak Kiai ngapunten, niki mungkin kanca kula tiyang penting-penting, mungkin jenengan matur bab empik ngakeka, pun ngasih nggih jenengan ngomongne dawuh ulama. Lek saged nggih enten Qur'ane, enten hadise. Batin kula wis kok keremet to sing di omah. Kula jadi pesen sampun pun ngosok pun ngasih ngomongne kitab kuning. Ning kedah Quran hadis mergo bolo kula niku ngoten-ngoten niku. Kula nggih jawab insyaallah Pak, insyaallah. Estu kula diwehi wegah. Hadirin mohon maaf, saya harus ngomong terus terang, saya dijanji akikah ini saya tidak boleh memberi kejelasan dari dawuhnya ulama, dawuhnya sahabat, kecuali dawuh Nabi dan Al-Quran. Nertas BNB seperti ini janjinya yang punya hajat. Oleh sebab itu waktu itu saya juga siap dan juga saya terima. Oleh sebab itu cukup sekian saya memberi mau'idhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicukup lho ki kok medhen. Lah beda Pak. Lah sampean ngundang wong. Nabi kok zaman Nabi kan orang kan diantarkan. Ya, nasi lautnya kan diantarkan. Lah sampean nang kene kok ngundang hadis napa enten. Jadi kula mboten oleh ngomongne gawe ulama. Tapi berarti kula ampun cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batin ku kapok muga pagi. Wong payahe sampean golek-golek niki. Apa sakit oh ya. Di dalam kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i kan jelas tidak ada bahayanya labaksa ayak durung. Tidak ada bahaya untuk mendatangkan. Sebab apa? Ziyadatul binata dulu ala ziyadatul mana. Wong Arab ki Pak lek ngake kok diundang niku rumoso dimiskinne Pak.
manja kudu teko. Lek wong Indonesia diundang ku malah mulya. Nggih lho mboten. Kadek ketoke lek diterne iki sing akeh kok nggih mudik dene tambane. Tapi lek ngundang iso enek tambahan rokok, kan malah tambahan. Ini seni Indonesia hadirin. Niki seni nih. Nanti kula terus tetep ngomong begitu, terus kula lucu, mergo putrine kata, kula matur ngeten, duka teng mriki jawab napa Bu Ibu, dalem kula badhe tanglet jenengan dipun jawab sing jujur nggih Bu nggih. Napa leres tiyang putih niku seneng ngrasani? Nggih. Teng mriki kula genten. Leres Bu? Nggih. Leres Bu? Nggih. Kan jujur nggih? Jujur. Enten teng sing usul, Pak, kok naik kok diketok-ketokne Pak lho ngeten niku derek kula terusne. Kan sampun diakoni to, saya ngrasani senengane tiyang putri nggih to? Untungnya lho Bu, panjenenganku sing purun yasinan, sing purun manakipan, sing gelem nekani undangan, sing gelem napa haul. Paling boten teng jerone mriki nggih mboten enten zikire, enten la ilaha illallah. Muga-muga patung ngrasani obahe lambe wis ditebusi kalian muni la ilaha illallah. Coba ya napa sing sarane lek dadi putri, ya tahlilan bid'ah. Haram. Manakipan haram. Padahal tukang ngrasani. Lah nek tobat kapan? Punten napa mboten? Niki enten manfaate. Niki enten manfaate. Maka kita butuh meneliti seperti itu hadirin. Ini berdasarkan penelitian. Sampai Nabi Musa sendiri membedakan. Ya Allah, apakah akan ada setelah kitab Taurat ini Anda panjenengan menurunkan mushaf sing paling sae timbang Taurat? Bangga tuh, Nabi Musa kan tukang bangga. Mengenai sahabat Ibnu Mas'ud, ya Rasul, wah, kalau maca Quran Nabi Musa kok hebat tuh. Nanti hebatnya. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi menanggapi, berarti kowe bandingne karo Musa. Aku ora iso ndonga ngono. Jawane kan tersinggung to. Nggih Musa ku hebat. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Jibril pedun, Muhammad jangan khawatir. Alam nasrah laka sadrak. Musa masih njaluk, awak ora njaluk wis tak wehi. Alam nasrah laka sadrak. Ini termasuk kehebatan Al-Quran. Maka Nabi Musa dijelaskan oleh Allah, setelah Taurat ada Injil akan lebih hebat lagi Al-Quran. Karena apa? Kitab selain Al-Quran, dua kepentingan itu terpisah. Hudalinas wa bayyinat. Kalau Nabi Musa ngomong, kabeh awakmu kudu iman nggone Allah, mboten percaya Pak. Butuh bayinat. Napa bayinate? Ya kuwi tongkat dadi ula, baru percaya. Antarane huda karo bayinat, butuh bayinat. Nabi Soleh dakwah mboten berhasil, tapi setelah mukjizatnya keluar dari batu keluar unta, baru percaya. Nabi Musa melakukan dakwah susah dipercaya, susah mboten ngandel, setelah bisa menghidupkan orang mati baru dipercaya. Tapi Al-Quran turun satu paket Pak, antara hudan linas babayina jadi satu. Maka Umar bin Khattab begitu baca Al-Quran langsung iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman cirian kula Pak, di desa itu wonten bakul jamu. Mboten mungkin jamune saged payu lek mboten ngetokne keiraman. Napa ketheke mencolot nang kolongan, napa kalungan kula baru jamune payu. Sakniki lak mboten ngoten. Jamu lari di posisinya seperti apa ya? Al-Quran nggih ngoten. Mboten usah datasi bakul jamu dadak ngetokne ulo.
Ini kelebihan Al-Quran antara huda linnas dan bayinat menjadi satu. Maka betapa para hadirin, ibu-ibu wali santri, bapak-bapak wali santri, putra-putri penjenengan yang menggeluti Al-Quran, ternyata Allah Ta'ala meyakinkan Al-Quran melebihi kitab-kitab yang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi enten sirado enteng, Pak. Sayyidina Ali akan berbudal wonten Mekah, wonten Irak. Teng masjid wonten yang gagah. Cara saiki kok banser. Tak. Enten napa Ali? Ngene. Aku arep tindak, kowe sing njogo aku. Mergo kowe iki sehat. Oke, tak bayar. Bayar, Pak. Dadi akhirnya bulan puasa nangis, berikis. Lho sampean kok nangis ki nyapa to? Ngapunten Ali, upama kula matur napa entene jenengan boten gelo. Enggak, wis ngomong. Ngeten. Kula niku tata lahir jenengan angkat. Asale tiyang biasa njogo jenengan. Ning donge kula ngenangen jenengan niku lek ngeduk ni derajat kula. Lah napa? Kula biyen dados